Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Mohon izin sebelumnya kami mohon maaf kepada jamaah sekalian telah mengganggu kegiatan ibadah sunnah jamaah masing-masing. Perkenankan kami dari DKM Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah Jumat pada hari ini, Jumat 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, 15 Desember 2023 Masehi, yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan hari ini yaitu Al-Ustadz Haji Miftah Salahuddin ST, yang bertindak sebagai muadzin yaitu dari organik Rumah Sakit Dustira. Waktu adzan Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:48 menit. Ada sekitar beberapa menit lagi menuju pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami informasikan laporan kas DKM Nurul Iman, saldo DKM sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.132.400. Pendapatan kotak amal Jumat lalu yaitu sebesar Rp3.230.000. Jumlah kas sementara yaitu sebesar Rp5.362.400. Pengeluaran berupa operasional kegiatan masjid yaitu sebesar Rp2.551.000. Sisa saldo sampai dengan hari ini yaitu sebesar Rp2.811.400. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak di Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira, juga kepada para dermawan tetap Jumat Berkah yang telah istiqomah menyediakan makanan bagi jamaah Jumat. Semoga apa yang telah diinfakkan dalam bentuk apapun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Jemaah sekalian, sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dikarenakan sedang ada renovasi tempat wudhu. Semoga tidak mengurangi kekhidmahan ibadah Jumat jemaah sekalian pada hari ini. Selanjutnya, demi ketertiban, kekhidmahan, dan kekhusyuan ibadah Jumat kita pada hari ini dimohon untuk memenuhi saf yang masih kosong, baik itu di lantai 1 ataupun di lantai 2. Yang belakang Bapak bisa merapat ke depan memenuhi saf depannya yang masih kosong. Untuk sementara waktu bagi jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan atau dirubah ke mode silent atau getar. Kemudian paling penting juga kami informasikan simpan barang berharga jamaah sekalian di tempat yang aman. Kami menyarankan untuk menyimpan sandal atau sepatu jamaah sekalian pada posisi yang terpantau oleh CCTV, yaitu area teras depan pintu keluar masuk utama, baik itu di samping kanan atau di samping kiri masjid, atau bisa juga disimpan di loker penyimpanan sebelah kanan masjid di bawah tangga menuju lantai 2, namun kami mohon maaf untuk jumlah lokernya masih terbatas. Kemudian bagi jamaah sekalian yang membawa kendaraan dipastikan telah diparkir dalam kondisi yang aman. Mari saling amankan dan saling jaga demi ketertiban bersama. Diupayakan untuk tidak mengobrol pada saat ibadah Jumat berlangsung, dan bagi anak-anak dimohon untuk tenang dan khidmah mengikuti kegiatan ibadah Jumat serta memenuhi rukun fardunya demi kesempurnaan ibadah Jumat kita pada hari ini. Selanjutnya marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Harapannya semoga saudara kita yang tengah sakit, baik itu yang sedang dirawat di Dustira maupun tidak, semoga diberi kesehatan sedia kala, dan juga untuk seluruh keluarga besar organik di jajaran Kodam 3 Siliwangi khususnya, umumnya seluruh anggota TNI yang bertugas dimanapun berada diberi kelancaran dalam setiap tugasnya,
serta keluarga kita di rumah dilimpahkan banyak rezeki, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dan dipermudah segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat yang sedang terdalimi dimanapun berada, semoga Allah Ta'ala dengan segala kekuasaan dan sifat kemuliaannya memberikan pertolongannya, karena hanya dialah sebaik-baik penolong bagi hambanya. Kita doakan juga untuk almarhumah keluarga kita, para pendahulu kita, para syuhada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala dosa kesalahannya, dan dijadikan kuburnya taman daripada tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadihinniyah wa likulli niyatin salihah wala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin itu saja merupakan maklumat yang dapat kami sampaikan. Semoga salat Jumat kita pada hari ini merupakan salat Jumat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم Amma ba'd, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya berhimpun di hadapan Allah melaksanakan salah satu kewajiban yaitu salat Jum'ah berjamaah. Tak lupa kita saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ulama merumuskan ada 5 maqasid syariah atau tujuan dari dirumuskannya syariah Islam. Yang pertama adalah hifzuddin, pemeliharaan agama. Kemudian hifzun nafs, pemeliharaan nyawa atau jiwa manusia. Kemudian hifzul akal, pemeliharaan akal atau pikiran. Kemudian hifzun nasal, pemeliharaan keturunan. Dan terakhir adalah hifzul mal, memelihara harta. Khatib pada kesempatan siang hari ini, Jumat ini, insya Allah akan sedikit mengingatkan diri khatib pribadi tentang bagaimana Islam begitu concern tentang hifzul akal, pemeliharaan akal alias pemikiran. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata-kata akal, meskipun dengan berbagai macam turunannya. Dan paling banyak itu adalah pertanyaan dari Allah menggunakan kata-kata afala ta'qilun, atau juga menggunakan kata-kata afala tatafakkarun atau afala tatadzakkarun, yang secara umum bisa diartikan bahwa apakah kalian tidak berpikir. Dan ini adalah dalil pertama yang kita yakini, yang para ulama menegaskan bagaimana Islam itu sangat mengagungkan yang namanya akal, pemikiran. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, semenjak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan kata-kata Iqra, membaca, dari disitulah deklarasi juga dari Allah bahwa memang seorang muslim itu tidak jauh dari yang namanya ilmu pengetahuan, dimulai dengan membaca.
Kemudian tadi ditegaskan dengan afala ta'qilun. Apakah kalian tidak pernah berpikir? Dan ini untuk menghancurkan kebiasaan atau tradisi-tradisi buruk yang terjadi di umat-umat sebelumnya. Karena manusia pertama yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan ke dunia adalah seorang nabi kekasih Allah, Nabi Adam alaihi salam. Kemudian setelah itu beliau mempunyai keturunan dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kemudian keturunannya ini mempunyai keturunan yang lainnya. Yang awalnya tauhid, penyembahan kepada Allah itu terjaga, dan kemudian karena semakin banyaknya manusia, maka ada sebagian keturunan Nabi Adam alaihi salam ini sebagiannya lupa atau terputus dari pengajaran kebenaran. Maka kemudian mereka melakukan hal-hal penyimpangan-penyimpangan, dan sebenarnya sebagai seorang manusia yang diberikan akal semenjak dia diciptakan, maka sesungguhnya sebagian tradisi-tradisi yang menyimpang itu tidak masuk akal. Yang paling sering diungkapkan dalam Al-Quran adalah bagaimana mereka berpikir atau menyimpang dalam berpikir ketika mencari Tuhan-Tuhan baru selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling parah adalah mereka mengakui atau meyakini ada Tuhan-Tuhan itu banyak yang memiliki berbagai macam kekuatan, tetapi yang puncaknya terjadi kesesatan itu ketika mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melakukan apapun. Itulah yang kemudian disindir dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya yang diturunkan kepada setiap zaman, kepada setiap umat. Afala ta'qilun. Bagaimana orang-orang itu bisa menyembah sesuatu yang tidak pernah memberikan manfaat maupun mudarat kepada mereka. Ketika mereka dimintai sesuatu, jangankan untuk mengabulkan, untuk merespon saja mereka tidak bisa, dan itu sesuatu yang mereka sembah. Maka afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Apakah kalian tidak pernah berpikir? Apakah kalian tidak pernah berakal, menggunakan akal kalian, yang dengan itu manusia itu dimuliakan dibandingkan makhluk yang lain, yaitu dengan akal itu sendiri. Dan kemudian ditegaskan pula oleh Al-Quran bahwa tradisi penyembahan berhala yang diturunkan dari temurun-temurun kepada orang-orang setelahnya itu kemudian juga disindir karena ini menjadi salah satu sebab dari kehancurannya tauhid. Jadi tradisi-tradisi yang kemudian menyebar itu, yang kemudian mereka misalnya ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel yang jelas-jelas diajarkan tentang tauhid oleh Nabi Musa alaihissalam, sampai-sampai saking mereka menyimpangnya, Nabi masih hidup saja, mereka mencari atau meminta Tuhan yang baru yang kelihatan. Itu saking tersesatnya manusia. Dan itulah yang kemudian Nabi Musa juga menyindir orang-orang ini dengan perkataan afala ta'qilun. Apakah kalian tidak pernah berpikir? Dan mudah-mudahan jamaah-jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan dengan tadi kalimat pertamanya dengan Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu, maka mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin terbiasa punya tradisi ilmiah, dimulai dari diri kita pribadi, di keluarga kita, dan di masyarakat kita. Zaman kejayaan umat Islam beberapa ratus tahun yang lalu, di setiap rumah, riwayat menyebutkan setiap rumah itu rata-rata punya perpustakaan yang menyimpan setidaknya 1000 judul buku. Itu luar biasa. Ketika percetakan belum semodern sekarang, mereka sudah punya perpustakaan yang minimalnya itu 1000 judul buku. Nah, di hari ini kaum muslimin jauh ketinggalan dibandingkan dengan orang-orang yang lain karena kita sudah meninggalkan tradisi-tradisi ilmiah, tradisi-tradisi akademia. Mudah-mudahan ini mengingatkan dari khatib pribadi dan juga jemaah-jemaah sekalian bahwa kita sebagai muslim itu adalah manusia-manusia yang suka berpikir, suka mengkaji, dan kemudian dengan itulah kita meyakini kita bisa meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kita awali juga dengan tadi saling mengingatkan dalam ketakwaan, dan tadi khatib menyitir sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Terkait dengan tema kita Jumat ini tentang bagaimana hifzul aqal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang namanya pengharaman terhadap khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir di dalam surat Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi, tentang minuman keras dan judi. Dan ini para ulama menyimpulkan bahwa yang namanya pengharaman khamr alias minuman keras, selain kita meyakini tidak boleh kita mempertanyakan kembali tentang bagaimana manfaat atau buruknya, tetapi yang jelas ada hikmah di balik itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya minuman keras, yaitu terkait dengan hifzul akal. Menurut penelitian orang-orang medis bahwa seseorang yang terbiasa, jangankan terbiasa ya, ketika kita menenggak minuman beralkohol berlebihan, maka sebagian sel otaknya itu kalaupun tidak mati dia pasif atau dia tidak berfungsi, mengkerut. Sehingga wajar kalau orang mabuk-mabukan, dalam kondisi mabuk seperti itu, maka sebagian fungsi akalnya tidak berfungsi. Dia tidak lagi punya rasa malu. Logikanya tidak jalan, sehingga wajar banyak kecelakaan, banyak kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang mengkonsumsi alkohol. Makanya kemudian kita meyakini salah satu hikmahnya Allah menurunkan kewajiban menghindari atau mengharamkan alkohol atau minuman keras yang lainnya adalah untuk menjaga akal kita, dan itulah salah satu hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia menjadi makhluk yang mulia. Karena kalau orang sudah mabuk seperti itu, jangankan orang dewasa, anak kecil pun mungkin akan menghinakannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindar dari salah satu dosa besar ini, yaitu mengkonsumsi minuman keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين.